الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس العزيز العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا خير الأنام. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ الأكوان من يومنا هذا إلى يوم القيامة، وهو الذي أنزل الله إليه القرآن وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sembari meniatkan duduk kita untuk beriktikaf di masjid yang mulia ini, khatib mengajak kita semua untuk kembali meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, hendaknya kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita terus-menerus hingga kita sudah berjumpa kembali dengan hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik dan bimbingan melalui sabda dan perilaku atau akhlakul karimah, sehingga kita makin mantap dalam berislam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa banyak sekali manusia yang tersesat, padahal Allah sudah memberikan akal kepada setiap manusia itu? Karena kebanyakan manusia itu, atau banyak manusia itu tidak memiliki pedoman dalam hidup dan kehidupannya, sehingga tidak ada batasan halal dan haram. Semua dikerjakan saja tanpa memandang bahwa yang ini boleh,
dan perbuatan yang ini tidak boleh, itu dilanggar saja, karena pedoman hidupnya tidak ada. Maka bagi orang-orang yang bertakwa, Allah menunjukkan agar mempergunakan Al-Quran sebagai pedoman ataupun petunjuk dalam hidup dan kehidupannya di dunia. Maka hendaknya kita hidup dalam naungan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sebagai imam kita atau petunjuk kita hidup dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa manfaat atau keuntungan hidup kita berada dalam naungan Al-Quran. Di antaranya yang pertama, terbimbing dan terpimpin hidup kita di dunia dan terhindar dari kesesatan. Dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Kita disuruh untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus, jalan-jalan yang ditempuh oleh para nabi, kemudian para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Yaitu jalan-jalan yang ditempuh oleh para nabi, para aulia, para siddiqin, syuhada, dan para salihin. Maka dengan berpegang teguh pada Al-Quran, kita akan tetap berada di jalan yang lurus dan terhindar dari kesesatan. Di dalam Al-Quran ini semua perbuatan sudah Allah jelaskan mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Maka ketika kita berpedoman atau mengikuti petunjuk Al-Quran, kita akan senantiasa berada di jalan yang lurus dan terhindar dari kesesatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menyiapkan solusi bagi permasalahan kita, yaitu mendapatkan solusi dari setiap problem atau masalah hidup di dunia kita. Karena kita hidup di dunia ini tidak luput dari yang namanya masalah. Keluar dari satu masalah, datang masalah yang lain. Kapan masalah ini selesai? Ketika nikmat yang Allah berikan telah kita pakai semuanya. Artinya sudah meninggal dunia. Maka baru masalah di hidup di dunia ini menjadi tidak ada lagi. Maka untuk mendapatkan solusi kehidupan ini, kita harus mendekat kepada Al-Quran. Karena orang-orang yang beriman itu selalu diseru untuk bertakwa kepada Allah. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya solusi dari semua permasalahannya. Kemudian lanjutan ayatnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan setiap urusannya
menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghapus segala salah dan khilafnya. Wa yu'zim lahu ajra, dan meningkatkan atau menambah pahalanya. Maka dengan bertakwa Allah akan menyediakan solusi bagi permasalahan hidup kita. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk di dalam hidupnya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka berbahagialah kita menjadi hamba Allah yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan petunjuk hidup, hingga kita menjadi orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa. Maka manfaat kita berada di bawah naungan Al-Quran yang ketiga atau yang selanjutnya adalah mendapatkan barokah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya para penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami bukakan pintu barakah dari atas langit dan dari bawah bumi, dari atas bumi. Maka keberkahan hidup itu adalah suatu keniscayaan yang harus kita utamakan. Tidaklah ada artinya harta yang banyak kalau tidak ada kebarokahan dalam harta itu. Barokah itu artinya ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikan. Jadi baik itu barokah ilmu, barokah umur, barokah pekerjaan, dan lain sebagainya, itu semuanya menambah kebaikan. Jadi tidak menambah apa-apa selain kebaikan. Jadi kalaupun umur panjang, tetap barokah, tetap baik. Banyak harta, banyak barokah, dan bagus pekerjaan, itu tetap juga barokah. Kemudian manfaat yang keempat, kita berada dalam naungan Al-Quran. Dalam sebuah penelitian atau banyak penelitian itu menunjukkan bahwa anak-anak yang didekatkan dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, maka itu akan mengasah kecerdasannya, baik itu secara akademik, secara pengetahuan, maupun secara spiritual atau secara ibadahnya. Jadi ini meningkatkan kecerdasan untuk anak-anak ataupun anak muda. Kemudian penelitian yang lain juga mengatakan bahwa kalau orang tua yang sering membaca Al-Quran, sering mengamalkan bacaan Al-Quran, itu akan terhindar dari penyakit yang namanya pikun atau lupa ingatan. Maka dengan memperbanyak membaca Al-Quran atau mengulang bacaan Al-Quran, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya penyakit pikun atau lupa. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk untuk terus membersamai dan berimam serta bernaung di bawah Al-Quran, sehingga
kita akan dinaungi oleh Al-Quran pada hari kiamat nanti, karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya nanti di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus al-azizul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan khairal anam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tamla'ul akwani min yawmina hadha ila yaumil qiyamah. Wa huwa alladhi anzala Allahu ilayhi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. حي على الفلاح.
قيموا صلاتكم صلاة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله